tindakan pengurangan risiko sebelum dan pada saat serta pasca bencana. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu tentang menjelaskan lapisan-lapisan atmosfer. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bumi. Nah, Ibu ingin mereview ingatan Anda semua tentang apa itu bumi. Siapa yang tahu apa itu bumi? Saya, Bu. Silakan Anissa. Bumi adalah planet ketiga dari galaksi Bima Sakti yang mana tempat berlangsungnya suatu kehidupan. Nah, benar sekali Anissa. Nah, bumi itu merupakan planet ketiga dari galaksi Bima Sakti. Nah, yang mana bumi ini dilihat dari teleskop Hubble, bumi ini berbentuk bulat seperti bola. Namun, bumi ini tidak kosong, melainkan ada fungsinya. Nah, kemudian coba Anda perhatikan gambar di depan. Nah, bagaimana hubungannya dengan bumi kita? Silakan, Iza. Dari gambar di depan itu bisa terlihat bahwa seperti bawang itu berlapis-lapis, Bu, sama dengan bumi yang memiliki lapisan-lapisan. Nah, benar sekali, Iza. Nah, hubungannya antara gambar tersebut dengan bumi kita adalah bahwa bumi kita setelah ditelaah, yang mana kita ketahui bahwa ketika kita belah bumi maka akan terlihat adanya lapisan-lapisan pada bumi tersebut. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja struktur dari lapisan bumi? Silakan, Indah. Lapisan bumi itu ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, kemudian ada inti luar dan inti dalamnya. Nah, benar sekali, Indah. Nah, struktur lapisan bumi ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama kerak bumi, yang kedua mantel bumi, dan yang ketiga inti bumi. Nah, inti bumi ini terdiri dari 2 bagian. Nah, yang pertama itu inti bumi luar dan inti bumi dalam. Sampai di sini Anda paham? Paham, Bu. Baiklah, mungkin materi minggu lalu sudah Anda pahami. Untuk hari ini kita masuk materi indikator tentang atmosfer bumi. Nah, kita hidup di lapisan biosfer, yang mana di biosfer ini terdapat 3 komponen penyusunnya. Yang pertama itu ada atmosfer bumi, ada litosfer, dan hidrosfer. Nah, hari ini kita akan membahas tentang atmosfer bumi. Nah, siapa yang tahu awal terbentuknya atmosfer bumi? Silakan, Iza. Awal terbentuknya atmosfer bumi itu terbentuk dari letusan gunung api, Bu, yang kaya akan nitrogen dan sedikit oksigen. Kemudian organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, maka terbentuklah ozon. Nah, benar sekali, Iza, bahwa awal terbentuknya atmosfer bumi ini adalah pada awalnya atmosfer ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya akan nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Nah, kemudian ada gas-gas yang menyusun nitrogen tersebut. Nah, gas-gas penyusun nitrogen ini itu terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 0,03% karbon dioksida. Nah, sebagian besar di atmosfer ini tersusun dari nitrogen dan ada beberapa campuran-campuran senyawa kecil lainnya seperti ada helium, hidrogen, neon, krypton, metana, ozon, dan xenon yang kita butuhkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas. Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu fungsi dari atmosfer? Ya, Bu. Silakan, Restu. Fungsi dari atmosfer yang pertama menyediakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang kedua menjaga kestabilan suhu bumi. Yang ketiga melindungi bumi dari benturan atau jatuhnya benda-benda luar angkasa seperti meteor. Yang terakhir menyebarkan air ke berbagai permukaan bumi. Nah, benar sekali, Restu. Nah, yang di depan itu merupakan fungsi dari atmosfer. Nah, selanjutnya
dari gambar yang di depan, siapa yang tahu bagaimana hubungan kopi ini dengan lapisan atmosfer bumi? Silakan Alisa. Kopi itu seperti kopi yang mana mempunyai semakin ke bawah warnanya semakin gelap, Bu. Jadi yang di atas terang, Mbak, yang di bawahnya sedang, yang di bawahnya paling gelap. Benar sekali ya di sana. Lapisan atmosfer bumi ini kita analogikan seperti secangkir kopi. Nah, yang mana kopi ini memiliki lapisan. Yang paling bawah itu lebih pekat, yang di tengah itu agak lebih terang, dan paling atas itu sudah nampak terangnya. Nah, atmosfer ini memiliki 5 lapisan, yang mana yang pertama itu terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, coba dulu Iza jelaskan apa itu troposfer. Troposfer itu adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, di mana letaknya mulai permukaan bumi sampai ketinggian 10 km di bawah permukaan laut. Kemudian sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Tempat terbentuknya awan, terjadinya hujan, salju, dan perubahan cuaca. Kemudian troposfer itu sangat berhubungan dengan kehidupan yang ada di bumi. Nah, selanjutnya yaitu tentang stratosfer. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu stratosfer? Saya, Bu. Silakan Restu. Nah, stratosfer itu yang pertama merupakan lapisan di atas troposfer, memiliki ketinggian sekitar 10 sampai 15 km dpl. Terakhir pada lapisan ini oksigen akan diubah menjadi ozon, Bu. Nah, selanjutnya itu ada mesosfer. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu mesosfer? Saya, Bu. Silakan Hilda. Lapisan mesosfer itu merupakan lapisan yang berada di atas stratosfer, dan biasanya itu memiliki ketinggian kurang lebih 80 sampai 85 km level. Nah, baik, terima kasih Hilda. Nah, selanjutnya itu ada termosfer dan eksosfer. Nah, termosfer ini merupakan lapisan di atas stratosfer, yang mana memiliki ketinggian dari 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Nah, lapisan termosfer ini lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, selanjutnya itu ada eksosfer. Nah, pada lapisan eksosfer, lapisan ini merupakan lapisan tertinggi, merupakan batas antara luar angkasa dengan atmosfer bumi. Nah, pada lapisan eksosfer ini terdapat ketinggian lebih dari 500 km mdpl. Nah, tempat satelit-satelit buatan dapat mengorbit mengitari bumi itu berada pada lapisan eksosfer. Setelah kita pelajari 5 lapisan tadi, maka setiap ketinggian setiap lapisan itu terkadang sedikit berbeda-beda, tergantung kepada garis lintang dan musim yang terjadi di permukaan bumi. Nah, selanjutnya yaitu tekanan udara dan suhu di atmosfer. Nah, gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki massa. Nah, atmosfer ini menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Tidak semua gas penyusun atmosfer itu mudah menyerap energi matahari. Ada beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi Anda menjadi 2 kelompok, yang mana akan membahas tentang bagaimana cara membaca grafik pengaruh ketinggian terhadap suhu di setiap lapisan atmosfer. Nah, silakan Restu, Indah satu kelompok, Iza, Hilda sama Ica itu satu kelompok. Nah, kelompok satu itu Ibu akan membagikan satu LKS yang akan Anda bahas berdiskusi dengan kelompok. Ini itu kelompok 2. Nah, Ibu akan memberi waktu lebih kurang 10 menit untuk Anda melakukan berdiskusi dengan teman-teman Anda. Sudah siap? Silakan Anda mulai diskusinya.
Tidak Bu. Sudah Pak. Tidak Bu. Aku belum kontak, ada pertanyaan. Bu, ini maksud pertanyaannya apa ya Bu? Saya kurang paham. Jawabannya dari wacana Dari ini ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Aduh. Baiklah, Ananda, apakah sudah siap? Sudah Bu. Baiklah, berikutnya itu kita akan membahas diskusi kita, yang mana nanti kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tentang yang nomor 1 dan kelompok 2 itu menjawab pertanyaan yang nomor 2. Nah, untuk perwakilan kelompok itu hanya satu saja yang menyampaikan hasil diskusinya. Nah, akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, yang pertama itu apa yang membedakan lapisan stratosfer dengan lapisan lainnya sehingga semakin bertambah ketinggian pada lapisan ini dan suhu di titik tersebut semakin meningkat. Nah, silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang membedakan lapisan atmosfer dengan lapisan lainnya sehingga semakin bertambah ketinggian pada lapisan ini suhu di titik tersebut semakin meningkat. Ya, jawabannya yaitu pada lapisan stratosfer, suhu pada lapisan stratosfer semakin tinggi dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan karena adanya ozon Bu. Jawaban dari kelompok 1 yaitu semakin seiring bertambahnya ketinggian pada lapisan stratosfer ini memiliki adanya molekul ozon. Nah, molekul ozon ini merupakan mampu menyerap energi matahari sehingga menyebabkan naiknya temperatur. Nah, selanjutnya beri terus kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya soal nomor 2 akan dijawab oleh kelompok 2. Nah, kepada perwakilan kelompok 2 kita silakan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab hasil diskusi kami, yaitu nomor 2. Mengapa pada lapisan termosfer itu memiliki suhu yang tinggi? Itu karena pada lapisan termosfer itu memiliki jumlah molekul yang sedikit, akan tetapi molekul pada lapisan termosfer itu sangat efektif. Nah, kenapa sangat efektif? Itu karena dia dapat menyerap energi matahari. Akibatnya semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. Nah, benar sekali jawaban dari kelompok 2 tadi. Nah, mengapa pada lapisan termosfer memiliki suhu yang lebih tinggi dari lapisan yang lainnya? Karena pada lapisan termosfer ini lebih dekat kepada matahari sehingga lapisan ini lebih cepat menyerap radiasi energi matahari. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa termosfer ini memiliki suhu yang tinggi dan temperaturnya sangat panas. Nah, mungkin pada diskusi kali ini cukup sekian. Nah, Ananda, pada materi kali ini siapa yang dapat menyampaikan manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, Hilda. Di mana manfaat dari kita mempelajari materi pada saat itu, yaitu di mana kita dapat mengetahui apa saja gas-gas yang terdapat di dalam atmosfer, dan kita juga dapat mengetahui lapisan-lapisan penyusun dari atmosfer tersebut. Nah, benar sekali, Hilda. Nah, selanjutnya siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan, Anissa. Dapat kita simpulkan bahwa atmosfer sebagian besar tersusun dari gas nitrogen yang sebesar 78% oksigen, menyusun 21 atas atmosfer, karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lainnya menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Serta lapisan penyusun atmosfer itu terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, terima kasih, Anissa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pertemuan kita kali ini kita dapat menyimpulkan kita dapat mengetahui apa saja gas-gas penyusun dari atmosfer, dan yang kedua itu apa saja lapisan-lapisan yang terdapat pada atmosfer, dan yang terakhir itu kita mengetahui bagaimana
bagaimana pengaruh ketinggian terhadap suhu di atmosfer. Nah, hanya sekian mungkin pertemuan kita kali ini. Untuk minggu depan itu Anda silakan resume materi tentang litosfer, dan minggu depan siap-siap kita ada kuis terlebih dahulu. Jangan lupa belajar. Nanti pulang sekolah yang pikir tinggal dulu, dan yang tidak ada yang main-main karena kita lagi di masa pandemi. Langsung pulang ke rumah. Sekian dari Ibu. Kita ucapkan